103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri, dan saat ini kita sudah terhubung via Zoom meeting bersama narasumber kita Bu Hamidah Rahma, Manajer Umum KUD Kartini Mandiri Lestari Pasarean Bogor. Assalamualaikum pagi Bu. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi juga. Wah, seneng banget nih kita bisa ketemu online ya Bu ya. Iya. Lewat Zoom. Biasanya kita dari telepon nih DFM Mania denger suara doang, tapi ini Nurul bisa lihat mukanya. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ibu lagi di kantor kah? Di rumah. Kebetulan tadi ke kantor ada beberapa problem di internetnya, jadi balik lagi ke rumah. Balik Terlalu lagi. bising kalau di kantor karena pinggir jalan kantornya. Iya, benar banget DFM Mania. Jadi kantor Mm-mm. KUD itu memang di pinggir jalan, ya Bu ya. Iya. Oke. Ini kita temanya hari ini tentang pengembangbiakan budidaya bebek pedaging unggul nih Bu. Ini kan terkait dengan tema kita. Kita balik lagi Mm-mm. ngebahas tentang bebek pedaging. Kalau kita mau beternak bebek, apa sih yang harus kita siapin, Bu? Materialnya apa aja? Silakan, Bu. Ya, kalau untuk bebek sih yang kita siapin tentunya modal ya, itu yang pertama. Ya. Mm-mm. Terusnya juga kita harus mempersiapkan kandang yang layak dan cocok gitu, lingkungannya juga gitu. Terusnya eh, selain itu ya hal-hal yang sifatnya kebutuhan kandang untuk persiapan bebeknya, baru kita Mm-mm. menyiapkan modal kerjanya untuk pembelian bebeknya. Itu yang terpenting, dan itu juga harus dibikin satu perencanaan yang matang. Artinya kita harus harus tahu dulu eh, Mm-mm. pasarnya seperti apa, progresnya seperti apa, itu juga harus dipertimbangkan. Karena kita tidak mungkin pelihara bebek kalau misalkan kita pelihara tapi kita belum punya kepastian pasar gitu. Jadi harus harus dipastikan dulu nih kita akan jual kemana gitu. Nah, itu yang Mm-mm. terpenting sebenarnya. Oke, jadi yang Nurul tangkap itu untuk mempersiapkan peternakan bebek yang pertama yang pasti modal itu sudah include Mm-mm. bebeknya, kandangnya, dan segala perintilannya ya Bu ya. Terus yang gak Iya, kalah betul. penting juga perencanaan usahanya, baik itu target pasarnya, terus juga Betul. segala macamnya di perencanaannya. Oke, Iya, Bu betul. Hamidah, ini ngomongin soal ternak bebek nih. Kalau untuk bebek pedaging ini panennya setiap berapa lama? Kalau kita saat ini panennya 40 hari. Jadi untuk sekali panen tuh 40 hari. Cuman kita memang dibikin siklusnya per 2 minggu. Jadi untuk kita ada dua kandang, untuk satu Mm-mm. kandang minggu pertama, untuk 2 minggu kemudian di kandang berikutnya gitu. Jadi siklusnya kita dibikin per 2 minggu gitu. Oke, berarti yang maksudnya 40 hari itu dari bibit sampai Usia siap. dari bibit sampai siap dijual tuh 40 hari. Wah, cepet banget, Itu. Bu. 40 hari. Ya cepat. Cepet ya? Emang benar cepat. Mm-mm. Biasanya dijual kemana, Bu? Biasanya sih dijual ke pengepul ya, memang ada yang penampungnya gitu ya. Dan itu harus kita berkomitmen dengan pengepul itu, Mm-mm. nggak bisa kita asal sembarangan ke orang. Komitmen dulu dengan pengepulnya, Mm-mm. siap nggak untuk menampung bebek-bebek kita kayak seperti itu. Jadi kalau Oke. misalkan ada perubahan perubahan kebijakan aja, misalkan kita beli DOD-nya ditunda, di stop, itu bisa Mm-mm. jadi berubah komitmennya gitu. Nah, itu yang bahaya sebenarnya untuk budidaya bebek ini. Nah, cara Jadi mengatasi itu gimana, Bu? Biar DOD-nya tepat waktu, jadi kita ke konsumennya juga tepat waktu. ya kita harus mempersiapkan tuh dari awal perencanaan itu tuh sudah persiapan gitu. Jadi untuk per Hmm. 2 minggu itu harus sirkulasinya harus tepat. Jadi artinya persiapannya harus matang gitu. untuk Oke. untuk bisa dan untuk berkelanjutan ya terus berlanjut tentunya. Jadi kita bikin rule-nya per 2 minggu gitu. Jadi untuk beli DOD-nya Mm-mm. Namanya dari juga awal komitmen ya, perencanaan Bu itu ya? udah dipersiapkan gitu. Oke, Seperti baik. itu. Mm-mm. Ibu ngomongin Hmm. DOD, Ibu dari mana bibitnya? Kita saat ini ngambil dari eh, apa ya? Saya jadi lupa lagi tuh. Apa sudah ada memang Gusti tempat? 88 Mm-mm. apa ya namanya? Ya saya lupa lagi tuh namanya apa.
Mm-mm. Pokoknya dari memang kita ngambilnya dari situ, dari Citerep kalau nggak salah Oh, ininya. Bukan Citerep ya, apa ya? Iya pokoknya di sekitar Bogor lah. mm-mm. Saya lupa lagi namanya apa ya. Berarti memang selalu dari situ ya, Bu? Dari situ karena kita emang komitmennya ke situ gitu. Tapi Mm-mm. sebenarnya kalau memang apa bisa aja sih ke tempat lain, tapi rata-rata untuk di Jabodetabek ya ke situ. Ke situ ya, Bu ya? Mm-mm. Heeh, heeh. Oke, tadi soal DOD, bibit. Ibu kalau untuk pakannya diberikan berapa kali sehari untuk bebek pedaging ini, Bu? Sebenarnya untuk bebek pedaging ini pakan itu nggak diberikan, jadi yang penting dia si tempat pakannya itu nggak boleh kosong gitu dari pagi sampai Hmm. sore bahkan sampai malam itu nggak boleh kosong karena kalau kalau misalkan kita ngasih makannya di waktu misalkan pagi, Mm. siang atau sore itu bebek tuh berebut gitu. Jadi akhirnya banyak bebek yang kesedak dan sebagainya atau banyak yang malah nggak kebagian. Jadi kalau misalkan kita simpan pakannya itu di wadahnya, dia kayak nyemil. Mm-mm. Jadi tiap tiap waktu dia bisa makan gitu. Nah itu yang Oh, bikin tumbuhannya tetap berjalan mm-mm. gitu. Berarti memang kalau untuk pemberian pakan tidak ada waktu-waktu tertentu, yang penting wadah makanannya selalu berisi ya, Bu ya. Ya betul itu seperti itu. Jadi kalau lapar ya udah makan. Iya. Mungkin oke, kalau untuk pakan mungkin tidak berkala. Kalau untuk vitaminnya, Bu, ada nggak waktu-waktu tertentu nih harus diberikan vitamin nih, udah masuk musim penghujan nih kayak gitu. Ada nggak, Bu? Enggak juga sih tergantung dari kondisi bebeknya. Kalau kondisi bebeknya memang agak kurang sehat yaitu segera diberi vitamin. Atau misalkan ya curah hujannya tinggi biasanya Mm-mm. itu lebih penggunaan vitamin tuh lebih banyak. Bahkan kita menggunakan herbal juga. Artinya ada beberapa yang kita gunakan untuk menghangatkan tubuh si bebek supaya juga membuat daya tahan tubuhnya lebih kuat gitu terhadap virus. Oke Gitu. oke, Ada semacam rempah-rempahnya gitu yang kita berikan kepada bebek. rempah-rempah. Gitu. Itu diproduksi Mm-mm. sendiri, Bu, rempah-rempahnya atau memang ada memang. Iya, diproduksi sendiri ya. Sama kayak manusia, mungkin manusia butuh jamu gitu kan, bebek juga sama seperti itu. Oh, oke. Ibu Hamidah, ini kalau bicara soal bebek pedaging unggul nih, ciri-cirinya seperti Hmm. apa sih, Bu, yang memang unggul? Ada standarnya nggak? Kalau unggul itu kita pertama ngelihatnya dari si bebeknya sendiri. Si pertama Mm-mm. masuk DOD itu pas kita buka boxnya itu DOD-nya langsung berdiri. Nah, itu biasanya kondisi DOD-nya sehat. Tapi kalau misalkan DOD-nya dia rebahan, itu biasanya kurang bagus. Terus dari segi ciri-cirinya dari eh, bulunya Mm-mm. misalkan coklat orange ke coklat-coklatan itu bagus. Biasanya kalau agak putih itu pucat gitu, itu kurang bagus. Nah, itu dari Hmm. mulutnya juga kalau misalkan paruhnya itu pucat gitu, itu juga kurang bagus. Biasanya seperti itu kalau kita ngelihat dari mulai DOD-nya aja kita udah bisa bisa paham sebenarnya. Mm-mm. Kemudian kita akan lihat kelanjutan setelah 15 hari nih pertumbuhannya bagus apa enggak kayak gitu. Iya, iya. Nah, Ha. kalau 15 hari dia bobotnya bertambah naik, bertambah bagus ya berarti itulah bibit unggul. Oh, berarti sebenarnya dari DOD pun, dari fisiknya, dari looknya kita udah bisa lihat ya, Bu ya, mana yang Iya, sehat, kita mana udah yang bisa unggul. lihat. Mm-mm. Iya. Oke. Ibu kalau misalkan untuk pakan bebeknya tadi biasanya didapat dari mana? Yang unggul. Kalau kita sih eh, sepaket ya dengan pembelian DOD-nya gitu. Untuk saat ini ya Oh, gitu. mm-mm. Jadi Mm-mm. kita pakai produk Sinta untuk ada D1-nya, kita D1-nya untuk starternya ya untuk Mm-mm. apa yang masih kecil gitu sampai 15 hari terus baru untuk pembesarannya itu finisher ya masih di produk Sinta sih untuk saat ini mah gitu. Hmm. Oh, berarti sebenarnya kalau untuk DOD juga pakannya udah sepaket ya, Bu ya. Oke. Mm-mm. Ibu tadi kita udah Mm-mm. ngomongin soal bibit bebek pedaging yang unggul itu seperti apa. Nah, kalau ciri-ciri bebek Mm-mm. yang sakit atau tidak sehat itu seperti apa, Bu? Ya seperti yang saya bilang tadi kalau misalkan dari Mm-mm. paruhnya itu biasanya agak pucat gitu. Terusnya Mm-mm. kalau misalkan ada juga bebek yang kadang-kadang apa kakinya patah dan sebagainya. Nah, itu biasanya kita lakukan karantina dulu.
Hmm. Jadi dari pas datang DOD itu biasanya tidak semuanya sehat ya. Ada beberapa yang kadang-kadang ada bermasalah. Ada juga kadang-kadang ada juga yang sampai kematian gitu. Ada Hmm. yang kakinya pincang, ada yang lehernya agak miring-miring. Itu biasanya mungkin dari pemberian vaksinnya mungkin itu Hmm. juga ya dari apa PPG-nya di sananya itu ada masalah atau gimana ya. Biasanya sih seperti itu. Nah, itu kita karantina dulu tuh, pisahin dari kesemuanya itu karantina. Seperti itu. Hmm. Berarti memang kalau pemesanan bibit DOD itu tidak semuanya sehat ya Bu ya. Mungkin ada beberapa yang tidak sempurna atau Ada kurang sehat ya beberapa. Bu ya. Hmm. Iya. Eh, Biasanya Ibu, sih seperti itu karena tidak semuanya ya, pasti ada mm-mm. aja gitu yang kena ininya, Iya cacat benar. atau apa gitu. Mm-mm. Berarti itu di karantina. Mm-mm. Kita pisahin dari yang lainnya. Gitu. Mm-mm. Mm-mm. Itu Oke, aja sih. iya Bu Hamidah. Kalau misalkan untuk penyakitnya nih Bu, apa sih penyakit yang menyerang si bebek ini selama proses dari DOD sampai dengan siap dijual? Itu penyakitnya sih sebenarnya itu virus ya, banyaknya virus gitu. Jadi Mm-mm. biasanya untuk bebek itu sekitar bulan musim-musim penghujan ya, sekitar Desember sampai Januari itu Mm-mm. eh, rentan terkena virus gitu. Makanya sebelum itu terjadi eh, kita lakukan pencegahan dengan pemberian vitamin, Mm-mm. pembersihan kandang, terus menggunakan desinfektan dan sebagainya, terus menggunakan rempah-rempah itu juga salah satu pencegahannya. Untuk penyakitnya sendiri sih sebenarnya apa penyakit-penyakit yang umum diderita oleh unggas ya gitu Mm-mm. rata-rata. Ya, kayak flu burung, kayak ya macam-macam lah yang bisa menimpa ke bebek juga gitu. Oke. Seperti itu. Tapi Ber- biasanya di rentannya di akhir-akhir tahun gitu. oh, berarti memang ada satu momen yang memang rentan terkena penyakit, jadi sebelum itu harus diantisipasi ya Bu ya? Iya, betul, betul. Hmm. Ibu kalau ngomongin Mm-mm. soal kandang bebek, apa sih material kandang yang cocok untuk bebek pedaging ini, Bu? Kalau bebek pedaging itu materialnya ya nggak banyak juga sih ya. Kita Mm-mm. penggunaannya, misalkan penggunaan kandangnya bisa dengan bambu, bisa dengan kayu, dan pelatarannya itu tanah ya, nggak kayak seperti ayam. Ayam kan harus di atas gitu dengan ketinggian sekian karena amoniaknya Eh, dan sebagainya. iya Tapi kalau iya. kalau bebek nggak, justru malah lebih bagus di tanah karena mungkin dia terbiasa dengan apa ya air dan itu Mm-mm. biasanya kita lebih banyak air. Karena udah bebek itu selalu minum setiap saat itu pasti minum mandi gitu kadang-kadang seperti Eh, itu. Jadi kita persiapannya dari pas penyimpanan airnya itu kita adain parit di bawahnya. Jadi nggak terlalu becek ke kandangnya gitu. Jadi hmm. penyebaran sekam setiap kita ngelihat misalkan kandangnya nih belum belum stabil apa sih masih basah becek kita Mm-mm. taburin lagi sekam seperti itu jadi supaya kandangnya tetap kering. Nah itu tekniknya sih seperti itu sih. Kalau untuk materialnya sih sama aja ya seperti kita pelihara ayam ya nggak Iya iya. tapi kita juga nggak terlalu banyak sih ya. Materialnya bisa bisa tempat minumnya bisa dari bambu dari paralon dari apa aja ya sebenarnya lebih sederhana gitu kalau untuk bebek ketimbang ayam Hmm. gitu. Yang penting bawahnya itu ya Bu ya pijakannya. Iya, yang penting pijakannya. Dan ini pasti Mm-mm. yang penting air ngalir terus gitu airnya gitu. Itu kalau bebek gitu. Mm-mm. Baik Hmm. Ibu Hamidah. Kalau sekarang sudah ada berapa tim yang mengelola bebek pedaging unggul ini Bu? Kalau sekarang sih kita masih kita aja ya masih karena untuk mitra itu kan butuh modal ya. Untuk kita Mm-mm. mengajak mitra dengan yang lain-lain gitu itu butuh modal. Sebenarnya untuk potensi apa masyarakatnya sih banyak yang kepengen ya karena Iya memang iya. di Kecamatan Pamijahan itu baru dua peternakan bebek yang berdiri gitu. Salah satunya di Ciasmara dan satunya di kita gitu. Jadi sebenarnya persaingannya belum begitu banyak gitu kalau untuk di wilayah kita di sini. Hanya saja ya banyak petani ya butuh modal dan kita belum bisa apa memberikan modal itu gitu karena kan kita juga masih proses ya masih berjalan dan
belum mencukupi untuk kita aja, belum mampu memenuhi kebutuhan gitu untuk di kitanya. Itu Berarti paling memang persoalan kita. mm, mm, mm. Hmm. Masih dari tim koperasi ya Bu ya, yang untuk mengurus. Iya, iya, Oke. iya, Mm. seperti Kalau itu. pelatihan untuk tim koperasi yang mengurus bebek ada nggak Bu? Pelatihan khusus yang diperlukan? Yang enggak, kita kan ada ini ya, jadi ada menempatkan tenaga ahli di sini yang memang spesialisnya untuk bebek gitu, dan ada beberapa juga ya Hmm. masyarakat yang mau belajar, tapi untuk bermitra ya mereka masih mikir modalnya gitu. Iya ya Jadi benar. untuk belajar sih mereka banyak yang datang ke kandang untuk belajar, sekedar nanya-nanya dan sebagainya kayak gitu. Seperti itu paling Hmm. juga yang Mm, kita mm, mm. lakukan saat ini. Baik, Ibu Hamidah kalau sampai sekarang nih sudah Mm-mm. berarti sudah jalan berapa bulan Bu untuk budidaya bebek? Kita mulai start itu budidaya baik itu akhir Januari ya. Mungkin sekarang udah ada lima bulan ya. Pokoknya kita Iya, eh, akhir Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ya, tujuh masuk 6 tujuh bulan. bulanan lah. Oke. Enam Dari enam lah, mungkin lebih tepatnya 6 lah, karena kita di akhir Januari gitu iya benar. ininya Ibu Hamidah mulainya. dari awal sampai hari ini biasanya kendala atau hambatan yang ditemui apa selama beternak? Kalau hambatan di lapangan sih nggak terlalu banyak ya, cuman kita agak hambatan pertama itu di SDM ya. Kita agak susah SDM. nyari orang yang memang mau bertanggung jawab di kandang gitu. Beberapa kali kita Hmm. rekrut, ya rata-rata kurang begitu bertanggung jawab gitu. Jadi Mm-mm. kita latih, kita belajar, ujung-ujungnya ada yang berhenti, ada yang ya dari segi kejujurannya kurang jujur dan sebagainya kayak gitu. Itu Mm-mm. agak sulit juga kita. Sekarang kita lagi coba membuka pelatihan untuk bisa sekalian ngelihat nih dari segi pelatihan ini bisa nggak ini direkrut kayak gitu. Ya, misalkan kita Oh. pelatihan seminggu misalkan nih ada beberapa orang yang pengen belajar gitu kan seperti itu. Mm-mm. Jadi kalau memang dia berniat untuk bekerja ya kita rekrut dia untuk bekerja di tempat kita. Oke, berarti memang kendalanya dari Mm-mm. situ ya Bu ya? Enggak juga, terus ada beberapa kendala ya, ya Mm-mm. mohon maaf nih ya, kita bicara terus terang aja, Iya, iya. kebijakan dari KBSM sendiri kadang-kadang yang bikin kita merubah komitmen pasar. Jadi ketika di stop pembelian DOD itu akan ngerubah pasar. Jadi ketika Mm-mm. ketika pengepul biasanya ngambil di kita di minggu keberapa, misalkan kan seperti itu, Iya. dia udah ngejadwal nih, misal. Nah ternyata kita stop karena bebeknya nggak ada. Karena Mm-mm. bebeknya kita stop pembelian DOD yang pada akhirnya ngerubah ngerubah sistem mereka akhirnya ngambil ke orang lain. Akhirnya kita agak kesulitan lagi cari pasar. Nah, ini yang Hmm. bikin kendala juga. Jadi salah pengambilan keputusan itu juga bisa merubah komitmen keseluruhan gitu, dan itu bisa membahayakan situasi saat ini gitu. Hmm. Oh, Seperti itu berarti mungkin kendala yang kita. biasanya kenapa Bu ada perubahan untuk mengambil DOD atau tidak? Itu ditentukan oleh apa? Karena kita kan yang menentukan pembelian itu kan KBSM ya, Oke. bukan dari kita. Baik, Jadi baik. keputusannya ya dari keputusan dari KBSM sendiri sih sebenarnya, Mm-mm. yang akhirnya kewalahannya kita di lapangan gitu. Apa kendala yang saat ini terjadi gitu seperti itu. Mm-mm. Jadi Oke. ya kita harus menuruti nunggu panen baru bisa beli DOD, nunggu panen baru bisa beli DOD. Jadi akhirnya siklusnya berubah. Dari yang Mm-mm. 2 minggu sekali bisa jadi sebulan sekali gitu. Nah ini kita lagi nyari solusinya gitu untuk bisa Baik. mengatasi itu. Mm-mm. Kalau untuk pemasarannya biasanya lewat apa nih, Bu Hamidah? Biasanya pengepul kita hubungi pengepul gitu. Biasanya mereka datang, Mm-mm. ini ada bebek dengan misalkan ada juga sih pasar yang mintanya, saya mintanya di ukuran 2 kilo, misalkan 2 kilo ke atas atau Mm-mm. paling minimalnya 1,8 lah. Mm-mm. Tapi ada juga pasar yang memang ya menampung juga, kalau misalkan 1,7 itu masih bisa ditampung sama pasar. Nah, karena kita memang siklusnya per 2 minggu ini kesulitan, jadi kita Iya.
pengennya sih pasar yang 1,7 juga ditarik gitu. Jadi Mm-mm. kemarin agak sedikit perubahan karena ada sedikit perubahan komitmen. Jadi akhirnya ya kita jual di 40 hari lebih lah, 40 hari lebih untuk bisa mencapai 2 kiloan. Karena yang diminta pasar ya seukuran itu gitu. Hmm, berarti memang yang diminta pasar itu bobotnya 2 kiloan ya Bu ya, untuk satu ekor bebek. Minimal itu 1,8 sampai 2 kilo untuk satu ekor Hmm, bebek. baik. Oke, oke. Mm-mm. Ibu rencana ke depannya apa nih untuk mengembangkan budidaya bebek pedaging di KUD Pasarean? Ya, kita sih ke depannya sih pengen ya bermitra dengan beberapa petani juga ya gitu. Kalau Mm-mm-mm. memang memungkinkan untuk ke depan. Tapi mungkin ini prosesnya butuh tahun depan ya. Untuk saat ini kita coba mengatasi beberapa persoalan dulu yang sedang kita alami saat ini, Mm-mm. mencari solusi-solusi terbaik untuk bisa siklusnya seperti semula per 2 minggu gitu. Itu aja saat ini PR kita yang kita lagi coba atasi gitu. Berarti balik lagi ke siklus idealnya yang seperti semula ya Bu ya? Iya, iya Mm-mm. betul. Mm. Ini kalau ngomongin Mm. soal bermitra dengan petani, nanti bermitranya di bidang apa, Bu? Pakan? Ya, enggak, kita bermitranya di bidang bebek juga gitu, tapi ya Mm-mm. mungkin kita kita sebagai koperasi itu sebagai pengadaan pakan, BOD sama pasarnya gitu. Jadi eh, Mm-mm. tergantung modal kita juga. Kalau misalkan ada juga kita mencoba bermitra, kita yang bikin mereka punya kandang tapi kita punya modal kerja misalkan kayak seperti itu. Tapi untuk saat Oke. ini sih masih masih dipikirkan gitu untuk modalnya karena kan kita masih mengumpulkan modal ya untuk bisa bermitra dengan yang lain gitu. Mm-mm. Karena biasanya sih masyarakat maunya oh saya punya kandang tapi modal kerjanya dari koperasi misalkan. Nah, nanti ada sistem bagi Hmm, hasilnya seperti itu. Nah, ya, kita lagi coba win-win solutionnya seperti itu aja. oke. Intinya kalau bermitra itu ya Mm. memang untuk memperluas usaha ya, Bu ya? Iya betul. Kalaupun tuh ada warga masyarakat yang saya pengen modal sendiri ya kita kita nyiapin DOD, pakan Mm-mm, sama mm-mm, pasar gitu. Jadi mereka yang punya modal sendiri. mm-mm. Baik, itu dia Mm. DV Mania. Ibu nih kalau Iya. ngomongin soal masyarakat sekitar dengan adanya budidaya bebek, bagaimana respon masyarakat? Ya respon masyarakat sih positif ya. Mereka justru menyambut bahkan ada beberapa pedagang apa ayam juga ya yang apa sih karkas ayam gitu kan mereka Iya, iya. bisa nggak kita beli bebek gitu kan di situ bisa nggak kita cuman kalau kita kan nggak bisa skala kecil ya misalkan Mm-mm, kita mm-mm. karena kita jual pengepul dengan skala besar jadi bukan bukan skala rumahan gitu jadi ya mereka banyak yang minta cuman ya kita nggak bisa penuhi karena untuk pemenuhan pengepul aja kan belum mencukupi gitu Mm-mm, mm-mm. pasar Oh, pengepul aja belum mencukupi. Tapi kalau misalkan ada beberapa bebek yang tersisa, kayak yang ukurannya kecil-kecil, ada masyarakat yang mau untuk beli ya kita jual. Kayak nah gitu. itu dia tadi Mm. yang bobotnya mungkin tidak sesuai standar pasar ya, Bu, bisa dijual ke Iya masyarakat betul. sekitar. Paling itu kita ke masyarakat gitu Mm-mm, mm-mm, jualnya. benar sekali. Mm. Berarti memang respon masyarakat positif ya, Bu ya. Ya, positif. Iya positif. Baik. Ibu, ini kita udah masuk di segmen terakhir nih. Mungkin sebelum kita Mm. mengakhiri talk show-nya, adakah kunci sukses usaha yang berguna untuk masyarakat nih, khususnya untuk pendengar kita, DV Money yang ingin berwirausaha pengembangbiakan budidaya bebek pedaging. Silakan, Bu. Ya kunci suksesnya untuk bisnis bebek ini sendiri Mm-mm. sebenarnya ya seperti yang pernah saya sampaikan dulu bahwa kita perlu adanya komunikasi yang baik, Mm-mm. membangun komitmen yang baik sehingga kalau kedua hal ini maka akan tertimbul kepercayaan dan loyalitas ya gitu. Jadi untuk pasar kita harus komitmen dengan pasar untuk dengan investor kita ya harus komunikasi dengan baik, komitmen Mm-mm. dengan baik. Dan tentunya harus menemukan saling kepercayaan ya gitu. Nah untuk pribadi ya pertama ya sabar, Mm-mm. tawakal ya dan bekerja keras gitu. Itu aja Ikhtiar ya, sih Bu ya. yang harus dijalankan gitu. Oh Mm-mm. ya satu hal lagi tadi saya lupa menyampaikan bahwa kita itu pembelian DOD itu di PPG ya. Mm-mm. Eh itu
Putra Perkasa Genetika, namanya itu PT Putra Perkasa Genetika, lokasinya di Gunung Sindur. Oke. Itu yang saat ini kita belinya ke situ. Itu satu paket sih biasanya untuk DOD dan pakan. Siap, Itu. siap. Ibu Hamidah, ada nggak nih harapan kepada pihak Yayasan Dam Mandiri atau KBSM sebagai mitra usaha dari KUD Kartini Mandiri Lestari Pasaran Bogor? Ya harapan saya, kalaupun saya berharap sih kalau KBSM maupun Yayasan Dam Mandiri, kalaupun toh ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan dengan Mm-mm-mm. mitra, kita bermitra gitu, harusnya ada komunikasi yang baik dengan kita Mm-mm. dan supaya kita tetap berkomitmen dan semua berjalan dengan baik gitu. Jadi saya Baik. berharap lebih diperhatikan lagi untuk budidaya bebek ini dari segi komunikasinya, karena sejauh ini ya mohon maaf kita memang agak sedikit kurang komunikasinya dan agak suka terlambat apapun gitu. Jadi kita pengennya sih ada komunikasi yang baik, komitmen yang baik, dan ya tetap semangat terus lah ya Mm-mm. untuk Yayasan Dam Mandiri maupun KBSM Baik. agar kita semua bisa sukses bersama gitu. Mm-mm. Itu aja sih. Intinya semoga ke depannya lebih sukses lagi ya Bu ya, lebih baik lagi untuk Dan budidaya bebek. membenahi semua manajemen yang ada di budidaya, khususnya budidaya bebek ini lah gitu. Siap. Oke, Ibu Hamidah Rahma, Manajer Umum KUD Kartini Mandiri Lestari Pasaran Bogor. Terima kasih Hmm. banyak Ibu untuk waktunya. Iya, iya. Seneng banget nih kita bisa berbincang-bincang lagi kapan-kapan insya Allah kalau ada waktu ya Bu ya. Kita liput lagi Iya, ke siap, pasaran. siap, siap. Oke, Salam, siap. salam untuk tim ya Bu ya. Oke, siap. Terima kasih. Sehat, sukses selalu. Itu dia DV Mania untuk yang ketinggalan talk show-nya bisa nanti dilihat di YouTube kita di 103,4 FM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Akhirnya Nurul dan juga Bu Hamidah Rahmah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.